Dapat 2 juta setiap bikin orang ketawa atau orang ketakutan. Bikin orang ketakutan aja deh lebih menantang. Ren, kamu tahu nggak semalam pintu kamar mama kebuka sendiri, padahal kan kita cuma tinggal berdua. Udah positive thinking aja mah, paling setan. Pokoknya malam ini mama nggak mau tidur sendiri, rumah kita udah angker. Wah, ada kecoa, aku lempar ah. Lah, ada kecoa di kepalamu. Ih, lucu banget. Ini mah anak kecoa. Kayaknya umurnya baru 2 minggu deh. Di anomali. Lala emang suka banget sama kecoa, Ren. Dia koleksi kecoa di kamarnya. Makasih ya, Ren, kecoanya. Gagal dapet uang deh. Diko, kamu tahu kan katanya tempat ini tuh angker. Iya, tempat ini bekas kuburan. Di belakangmu ada sesuatu. Iya Ren, aku tahu. Di belakangmu juga ada kok. Hah, ada apa? Ada yang lebih seram. Uang 5M atau gantungan kunci? Gantungan kunci kan murah, tapi aku penasaran. Dasar bodoh. Gue sih pilih uang 5M daripada gantungan gak guna. Lucu juga gantungan kuncinya, tapi yang satu kenapa mukanya nyolot banget dah? Iya, mirip muka lo. Ren, ntar malam lo dateng nggak ke pesta ulang tahunnya Sasa? Pengen sih, tapi aku nggak punya tas. Nih, gue kasih kantong plastik hitam, siapa tahu bisa lo pakai. Sedih amat, tapi nggak apa-apa deh aku gantungin gantungan kunci ini aja biar lucu. Lah, kok kantong plastiknya berubah jadi tas? Hah, kok bisa berubah jadi tas mahal? Andai aja gue punya mobil, gue pengen banget ajak nenek gue jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Mulia sekali niatmu, Reno. Iya, gue sayang banget sama nenek gue, tapi gue cuma punya becak kuno. Coba pasang gantungan ini di becakmu. Buat apa ini, Ren? Wah, becak gue berubah jadi mobil sport. Keren banget. Iya, ajak nenekmu jalan-jalan. Tapi mobil sport ini jalannya kenceng, mana nggak ada kacanya lagi. Gigi nenek gue bisa terbang. Pilih jodohku nggak bisa jalan atau nggak bisa makan. Kalau jodohku nggak bisa makan, nanti dia mati. Tapi aku juga nggak mau jodohku nggak bisa jalan. Kalau lo berhasil ketemuin jodoh lo, kutukan dia bakal hilang kok. Kalau gitu nggak bisa jalan aja deh. Guys, kalian ada lihat cowok yang nggak bisa jalan nggak di sini? Cowok lumpuh, maksud lo? Gue nggak lihat sih. Kayaknya nggak ada. Pengumuman, dicari dokter yang bisa menyembuhkan pangeran. Hah, emangnya pangeran kenapa? Gue denger berita sih kena penyakit aneh. Pangeran lumpuh. Saya boleh coba mengobati pangeran? Bocah ingusan seperti kamu, pergi sana. Saya yakin bisa menyembuhkan pangeran. Baiklah, tapi kalau gagal kamu akan dihukum mati. Permisi pangeran. Silahkan masuk, kamu yang mau mengobati saya ya. Kaki saya lumpuh, saya nggak bisa berjalan. Coba pangeran berjalan sekarang. Mana bisa, sudah saya bilang saya nggak bisa jalan. Loh, kok tiba-tiba saya bisa jalan ya? Ini ajaib banget. Sebagai imbalannya, kamu mau kan jadi pacarku? Pilih apel kejujuran atau apel kebohongan? Pilih apel kebohongan aja nak, karena kejujuran itu menyakitkan. Tapi aku lebih suka orang jujur mah. Jadi aku pilih apel kejujuran aja deh. Serah asalkan kamu tahan sakit hati. Ren, gue mau jujur, sebenarnya gue benci banget sama lo. Loh, kenapa tiba-tiba? Kita kan udah sahabatan 20 tahun. Soalnya lo gak pernah traktir gue makan seblak, padahal gue udah kode-kode mulu. Astaga, cuma gitu doang. Makanya jangan kode-kode, ngomong langsung aja. Yuk, aku traktir makan seblak. Yeay! Ih, Ren, kulit lo jelek banget sih, putih kayak kecebur cat tembok. Iuh. Kok kamu ngomong gitu sih? Ya, gue pengen jujur aja, siapa suruh lo pilih apel kejujuran? Ren, kami dengar kamu bisa membuat semua orang jujur ya. Iya pak, bu. Anak kami tiba-tiba tidak mau berbicara dan mengurung diri. Kamu bisa bantu kami untuk tanya dia kenapa? Saya bisa bantu kok. Itu anak kami, Ren. Kamu masuk aja ke kamarnya. Permisi dek, kamu kenapa diam dan menyendiri? Aku kesurupan, Kak. Musim hujan atau musim panas? Aku kan suka hujan, pasti asik, apalagi malam-malam. Wah, sejuk banget hujan semalaman. Ren, kayaknya kamu nggak bisa berangkat ke sekolah deh. Kenapa, mah? Lihat aja tuh jalanan banjir tinggi karena hujan terus. Ma, Pak, kita jadi liburan ke Jepang kan? Kayaknya nggak jadi deh, nak. Orang udah 3 hari hujan gak berhenti, mana bisa kita naik pesawat. Batalin aja. Yah, jadi nyesel pilih musim hujan. Nak, hati-hati ya kalau jalan, atap rumah kita bocor. Astaga, lantai rumah kita basah semua. Ma, kok baju aku bau sih? Ya iyalah, bajumu kan gak dijemur, gak ada matahari, orang hujan terus minggu ini. Iya juga, pantas baju aku bau semua. Ma, kok mumu banyak kutu sih? Iya, kan hujan terus, kucing jadi pada kutuan. Kasihan mumu. Wah, aku bisa melihat gaji masa depan orang. Ma, adik mau jadi pilot, pasti gaji adik besar. Mama dukung kamu, adik. Kalau aku mau jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Yah, jadi dokter mah gak ada masa depan, gajinya paling kecil. Apalagi kakak Dodol.
Gaji masa depan adik cuma 50.000. Apa sih kakak? Sirik ya? Kalian udah nentuin cita-cita kalian belum? Gue mau jadi guru, Ren. Wah, gaji kamu 5 juta nanti. Kalau gue mau jadi arsitek soalnya gue jago gambar. Wah, gaji kamu gede banget nanti. Kalau gue mau jadi beban keluarga aja gue nggak punya cita-cita. Ih, jangan gitu, kamu harus semangat. Tuh, gaji masa depanmu 15 juta. Serius? Masa iya orang bodoh kayak gue gajinya segitu? Ya, masa depan gak ada yang tahu. Gue Siska, anak orang paling kaya. Sekolahan gue aja mahal. Gaji gue pasti paling besar di antara semua orang. Siska, gaji kamu cuma 80.000. Gak mungkin, gue kan orang paling pintar. Aku bisa tahu berapa banyak pahala setiap orang. Permisi, paket. Paket siapa ya? Atas nama Squidward. Oh iya, itu punya adik saya. Wah, pahala bapak kurir banyak banget. Ren, liatin pahalaku dong ada berapa? 10%. Pasti salah, masa cuma segitu? Gue kan sering bagi-bagi duit ke orang biar kelihatan baik. Kamu gak tulus sih. Apa sih? Berisik lo, Ren. Ren, boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Den? Tolong kasihin uang 500.000 ini ke pemulung itu. Kasian banget dia. Kenapa nggak kamu kasih sendiri aja? Aku nggak mau ada orang lain yang tahu kalau aku berbagi karena aku ikhlas. Wah, pahala kamu gede banget. Pak, ini ada uang dari orang gak dikenal. Terima kasih nak, tapi ini terlalu banyak. Bapak tidak mau mengemis, Bapak mau bekerja saja. Rezeki, Pak, nggak boleh ditolak. Ya udah, Bapak terima untuk beli makanan buat anak-anak yatim karena ini terlalu banyak. Wah, pahala Pak pemulung besar banget. Aku bisa mengetahui sisa umur semua orang. Ren, papa sakit keras. Kata dokter umur papa nggak lama lagi. Kalau papa udah nggak ada, kamu jagain mama ya. Umur Papa masih panjang kok, Papa pasti bakal sembuh. Nak, kita jalan-jalan ke Bali yuk sama papamu. Enggak, Ma, aku mau pergi sama teman-teman aja. Ya, Sisa umur Mama tinggal 1 tahun lagi. Ma, ayo kita ke Bali. Kakek mau ikut ke Bali nggak sama Mama Papa? Tidak, Cu. Kakek sudah tua, sudah 70 tahun. Mana kuat jalan jauh. Kakek takut kenapa-napa di jalan. Gak bakal kenapa-napa kok, orang sisa umur kakek masih 30 tahun. Berarti kakek akan meninggal umur 100 tahun dong. Hai, Besti. Hai Lala, tumben kamu datang ke rumah aku. Iya, aku mau pamit. Aku mau pergi ke Jerman buat sekolah. Yah, kita nggak bisa ketemu lagi dong. Aku bakal balik Indonesia kok tiap 2 bulan sekali. Lala, jangan pergi, firasatku nggak enak. Aku bisa tahu hati orang itu kotor atau bersih. Tante lagi ngapain? Sini Ren, bantuin tante dong. Bantuin apa, Tan? Pilihin makanan yang udah rusak buat dibagiin ke orang-orang daripada tante buang kan. Tapi yang masih bagus jangan ya. Tapi nanti kalau orang itu sakit perut gimana? Biarin aja, mereka juga nggak tahu kalau makanan ini udah kadaluarsa. Hati tante kotor. Mama tumben gak pakai kalung sama cincin. iya udah mama jual nak. Kok dijual, Ma? Itu kan kalung berharga Mama dari mendiang nenek. Gak apa-apa, mama jual itu untuk bantu orang yang terkena bencana alam. Tapi Mama jadi gak punya perhiasan. Kita harus membantu orang yang kesusahan, Ren. Mereka lebih membutuhkan. Mama benar. Dek, kamu mau kemana bawa payung sebanyak itu? Buat apa? Oh, ini Kak, kan sekarang lagi musim hujan. Adek mau keliling jalanan buat bagiin payung-payung ini buat orang yang kehujanan, kasihan mereka. Ya udah, terus berbuat baik ya, Dek. Kakak mau pisang? Saya mau menculik kamu, ayo ikut saya. Kak, saya boleh izin teriak minta tolong nggak? Jangan dong, nanti saya ketahuan. Tapi kan kata Mama kalau ketemu orang asing yang wajahnya serem harus teriak minta tolong. Ya terus, kalau nggak nurut sama Mama nanti saya durhaka. Udah, nggak usah banyak cincong, ayo ikut saya. Tapi Kak, inget loh, surga ada di telapak kaki Mama. Kalau gitu saya nggak bisa masuk surga dong. Emang Mama Kakak di mana? Saya dari kecil dibuang di selokan. Kasian banget Kakak, sini cerita sama aku. Iya, tapi sebelumnya boleh saya minta pisangnya? Saya lapar sekali. Boleh, tapi aku gigit 1 gigitan dulu ya. Astaga, tinggal kulitnya. Mengetahui isi dompet cowok aja deh. Hai Pa, minta uang dong buat beli mobil. Gila kamu, papa uang 5.000 aja nggak ada. Ih, Papa bohong, uang Papa ada 800 juta.
Anak-anak, hari ini kalian wajib membayar uang kas kelas ya sebesar 20.000. Aduh, aku lupa bawa uang lagi. Daniel, aku boleh pinjem uang nggak buat bayar uang kas? Nggak ada, Ren. Gue aja bawanya pas-pasan. Bohong, ayolah please, besok aku balikin. Enggak. Pinjem aja sana sama Nino. Nino, aku boleh pinjem uang nggak 20.000 buat bayar uang kas? Boleh kok, Ren. Uang Nino pas-pasan. Aku janji besok aku ganti. Gak usah diganti, gak apa-apa, Ren. Aku ikhlas kok. Hai Ren, ke salon bareng yuk. Gue pengen ganti warna kuku. Ayo, Lus. Loh, kok aku bisa lihat isi dompet Lucy? Dia kan cewek. Lus, kamu cewek beneran kan? Kok kamu nanya gitu sih? Maksud kamu apa? Suaramu kok berubah? Ya sebenarnya nama gue itu singkatan dari Lukas si Mangkuk. Semoga nama aku bagus. Ren kan nama cowok. Ya udahlah daripada nggak punya nama. Halo Besti. Jangan-jangan lo belum dapet nama. Udah dong, nama aku Ren. Ren, Renaldi, Reno. Ren kan nama cowok. Menghibur dikit kek, aku udah bete dari tadi gara-gara nama aku kayak cowok. Lah, emang nama lo itu kan nama cowok. Nama gue dong, Mini. Minnie Mouse. Bukan Mini the Pooh. Winnie kali. Guys, sekolah kita kedatangan murid baru. Namanya Ren. Hah, murid baru? Halo, nama gue Ren. Perkenalkan, nama saya Ren. Banyak banget yang namanya Ren. Nilai tertinggi di kelas ini jatuh kepada Ren. Yeay, akhirnya aku dapat nilai tertinggi. Yeay, Yeay, Ih, kalian kenapa yeay juga? kan nama gue Ren. gue juga Ren. Itu pasti Ren aku kan? Ren, gue denger-denger gebetan lo mau nembak cewek namanya Ren. Pasti Ren aku kan? Gak tahu, orang Ren di kelas kita aja ada 5. Jadi kaya atau jadi sehat? Kesehatan lebih penting dari segalanya kan? Kalau udah sakit, kekayaan udah nggak ada gunanya. Ren, mulai sekarang kita pindah ke rumah mewah ini. Wah, gede banget rumah ini mah. Iya, Mama pilih jadi kaya tadi pagi. Apa? Lihat deh, Mama beli mobil mewah, tas mahal. Mulai sekarang hidup Mama pasti bakal bahagia dengan semua harta ini. Mama sakit. Mama nggak apa-apa nak, cuma pusing sama batuk biasa. Ah, Mama sesak napas. Mama, ayo kita ke dokter. Dokter, gimana keadaan mama saya? Umur mama Anda tidak lama lagi. Mama nggak mau mati. Mama baru aja ngerasain jadi orang kaya. Mama harusnya pilih jadi sehat aja. Sekarang semua kekayaan ini nggak ada gunanya. Diam kamu, Mama itu pengen banget jadi orang kaya dari dulu. Gak usah sok nasehatin Mama, dasar anak bodoh. Ah, sakit sekali kepala mama. Tolong, mama udah nggak kuat. Aku mau mama sehat lagi. Ren, kamu di mana? Mama udah sembuh nih. Janji ya, kita bakal sahabatan selamanya. Pasti dong, kita bakal selalu sama-sama. Aku janji. Lala, main ke taman yuk, kita petik bunga. Ayo Ren, aku bawa sepeda ya. Lala, kamu kenapa ngomong sendiri, nak? Aku nggak ngomong sendiri kok, Pak. Aku ngomong sama Ren. Kayaknya kamu lagi sakit. Ren, makasih ya udah jadi sahabat aku sejak aku lahir. Aku juga seneng lah jadi sahabat kamu. Jangan pernah tinggalin aku ya. Aku janji. Lala, akhirnya kamu pulang. Kita main ke taman tempat biasa yuk, aku kangen. Aduh Ren, aku sibuk. Aku ada janji sama teman-temanku. Kamu main sendiri aja sana. Lala, kamu masih sibuk gak? Kita udah lama gak ngobrol sama main bareng. Aduh, besok-besok aja ya Ren. Aku ada janji sama teman yang lain. Lala sekarang berubah. Lala, kamu inget kan 10 tahun lalu kamu janji bakal selalu sama aku. Ren, cukup ya. Gue udah capek punya teman beda dunia. Sekarang gue udah punya banyak banget temen di dunia nyata. Jadi lebih baik lo pergi aja dari hidup gue. Mulai sekarang jangan ganggu gue lagi.